Baik, kami dari kelompok 6 Psikologi Umum yang akan membahas tentang attraction yang berisi anggota Ganda Sandi Dermawan dan Dias Rangga. Di sini kita akan membahas tentang interpersonal attraction. Istilah attraction masuk ke dalam bahasa Inggris atau English, yaitu bahasa Jermanik yang pertama kali dituturkan di Inggris pada abad pertengahan awal, dan saat ini merupakan bahasa paling umum digunakan di seluruh dunia. Bahasa Inggris adalah bahasa ibu ketiga yang paling banyak dituturkan di seluruh dunia setelah bahasa Mandarin dan bahasa Spanyol. Attraction sendiri artinya daya tarik, atraksi, dan acara. Tetapi di sini kita akan membahas attraction interpersonal atau daya tarik. Apa sih interpersonal attraction? Baron dan Pirne dalam Sarwono dan Menarno 2009 menjelaskan bahwa daya tarik interpersonal adalah penilaian seseorang terhadap sikap orang lain, di mana penilaian ini dapat diekspresikan melalui suatu dimensi dari strong liking sampai dengan strong dislike, sehingga ketertarikan ini mengacu pada sikap positif dan negatif yang dibentuk terhadap orang lain. Para ahli telah berusaha mengidentifikasi beberapa karakteristik umum yang mempengaruhi rasa suka seseorang kepada orang lain. Karakter umum tersebut antara lain adalah ketulusan, kehangatan personal, kompetensi, dan daya tarik fisik. Menurut Hanurawan, daya tarik interpersonal merupakan salah satu unsur yang dapat menyebabkan terjadinya interaksi sosial melalui proses komunikasi baik antara dua orang atau lebih. Daya tarik inilah yang menyebabkan mereka mempunyai hubungan yang khusus, misalnya persahabatan atau hubungan romantisme. Selanjutnya, ketika individu sudah mulai yakin bahwa individu lain menyukai mereka akan lebih dekat, lebih sering menyetujui pendapat mereka, berperilaku yang lebih ramah dan hangat, dan berbicara dengan intonasi yang nada yang lebih sabar. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik? Faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik tersebut adalah 1. Internal, kebutuhan untuk berinteraksi atau need for affiliation. Kebutuhan interaksi sosial adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dalam melaksanakan interaksi sosial seperti memenuhi sandang dan pangan. Kedua, pengaruh perasaan positif dan negatif. Emosi positif ialah respon yang timbul akibat adanya stimulus atau rangsangan dalam konteks hal yang positif, misalnya memperoleh kemenangan dan lomba karya ilmiah, sehingga memunculkan emosi senang atau gembira. Sedangkan emosi negatif merupakan respon yang timbul disebabkan dari stimulus atau rangsangan dalam konteks hal yang negatif seperti marah, benci, ataupun jijik. Maka dari itu, orang yang telah mengalami emosi negatif cenderung tingkah lakunya tidak terkontrol. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan tentang faktor eksternal. Faktor eksternal di sini yang pertama ada kesamaan atau similarity. Pada kesamaan atau similarity ini kita cenderung menyukai orang yang sama dengan kita, entah dalam sikap, minat, nilai, latar belakang, dan kepribadian. Persepsi tentang adanya kesamaan mendatangkan ganjaran, dan perbedaan menimbulkan hal yang tidak mengenakan. Kesamaan sebenarnya akan mengurangi ketertarikan ketika orang memiliki konsep diri yang negatif. Orang yang memiliki konsep diri rendah lebih tertarik dengan orang yang tidak sama dengan mereka. Individu yang memiliki self-monitoring rendah lebih dipengaruhi oleh kesamaan sikap. Sedangkan high self-monitor tertarik kepada orang lain yang memiliki kesamaan pada aktivitas yang mereka sukai daripada kesamaan dalam sikap dan nilai. Yang kedua, ada daya tarik fisik atau physical attractiveness. Ketika kita suka atau tidak suka kepada seseorang, pada pandangan pertama, reaksi ini mengindikasikan bahwa sesuatu mengenai orang itu memunculkan efek positif atau negatif. Kemungkinan reaksi semacam ini didasarkan pada pengalaman di masa lalu, stereotip, dan atribusi yang mungkin relevan atau tidak. Superficial terjadi cukup sering, meskipun kadangkala tak masuk akal. Hal ini sebagian besar dipengaruhi oleh daya tarik fisik atau physical attractiveness. Nah, lanjut yang ketiga. Yang ketiga ada keakraban atau familiarity. Semakin sering kita berhadapan dengan seseorang akan menimbulkan rasa suka kita terhadap orang tersebut. Mungkin hal ini bisa dikutipkan dan dalam ungkapan bahasa Jawa,
Witing tresno jalaran saka kulino. Jatuh cinta karena sering atau terbiasa bertemu. Di mana rasa cinta tumbuh dan berkembang seiring intensitas keakraban yang terjalin antar individu. Selanjutnya ada kedekatan atau proximity. Kedekatan sering berkaitan dengan kesamaan. Pada penelitian mengenai ketertarikan, orang cenderung menyukai mereka yang tempat tinggalnya berdekatan. Bisa dari persahabatan, lebih muncul atau lebih mudah timbul di antara tetangga yang berdekatan atau di antara mahasiswa yang berdekatan. Semakin dekat jarak fisik, semakin besar kemungkinan bahwa dua orang mengalami kontak secara berulang atau mengalami repeat exposure. Kita lebih sering berjumpa dengan tetangga sebelah kita daripada orang yang kita temui di luar lingkungan kita. Yang kelima, ada saling melengkapi atau komplementer. Komplementer need teori mengemukakan bahwa ada beberapa tipe hubungan dekat. Misalnya pernikahan, yang mungkin mensyaratkan sistem saling melengkapi agar dapat berhasil. Namun hubungan tersebut meskipun kebutuhannya berbeda, satu dominan sedangkan yang lain submisif. Hal ini masih dapat dipandang sebagai kasus kesamaan yang spesifik, sebab kedua pasangan memiliki kesamaan pandangan yang sama-sama setuju mengenai peran yang akan dipenuhi oleh masing-masing pihak. Nah, selanjutnya ada saling menyukai atau reciprocal liking. Ketika kita mengetahui orang lain menyukai kita, maka kita dapat mengharapkan ganjaran atau reward dari mereka. Kita dapat mengharapkan orang lain membantu kita di masa yang akan datang, dan kita juga akan mengalami perasaan baik atau positif menghadapi suatu kenyataan bahwa orang lain memikirkan tentang kita menjadi teman, meningkatkan harga diri. Sebagai ilustrasi, hasil penelitian Curtis dan Miller menemukan bahwa orang yang secara salah dibimbing pada suatu keyakinan bahwa subjek lain menyukai mereka, maka orang tersebut akan lebih setuju dengan subjek yang menyukainya itu, akan lebih mengungkapkan diri dan lebih memiliki nada suara dan sikap yang umumnya positif terhadap subjek tersebut dibandingkan ketika tidak dibimbing pada suatu keyakinan bahwa mereka disukai. Nah, selanjutnya kita masuk dalam teori-teori interpersonal attraction. Teori-teori tentang ketertarikan yang akan dikemukakan di sini adalah balance theory, reinforcement theory dari Baron dan Bernie, dan social action theory dari Myers. Yang pertama ada balance theory. Pendekatan balance theory terhadap ketertarikan menekankan pada hubungan antara subjek, orang yang memiliki daya tarik, dan objek. Pendekatan ini dipelopori oleh Fritz Heider yang kemudian dikembangkan oleh Theodore Newcomb. Hubungan antara subjek, orang lain, dan objek dalam literatur sering ditulis sebagai hubungan POX, di mana P adalah subjek, O orang lain, dan X sebagai objek. Teori yang dikemukakan oleh Newcomb lebih jauh dikenal sebagai balance theory. Menurut teori ini ada 3 kemungkinan keadaan POX, yaitu balance, imbalance, dan non-balance. Suatu hubungan dikatakan balance apabila P menyukai O dan keduanya menyukai objek X. Dengan kata lain, keadaan balance terjadi bila ada hubungan positif antara dua orang yang memiliki pandangan sama terhadap suatu objek. Hubungan yang seimbang akan memberi kepuasan yang lebih tinggi dibanding hubungan-hubungan yang lain. Sebaliknya, hubungan imbalance adalah hubungan yang dirasakan paling tidak memuaskan oleh individu-individu yang terlibat di dalamnya. Keadaan imbalance biasanya mudah berubah, sebab individu-individu yang terlibat berusaha untuk saling menyesuaikan sehingga bisa mencapai kondisi memuaskan, yaitu kondisi balance, atau malah menjadi non-balance sama sekali. Keadaan non-balance terjadi apabila hubungan P dengan O negatif, apapun pandangan keduanya terhadap objek X. Apabila hubungan antara P dan O negatif, maka hubungan tersebut tetap dikatakan non-balance. Nah, selanjutnya ada teori tentang reinforcement theory.
Teori reinforcement tentang ketertarikan tidak terlepas dari teori-teori yang melandasinya, yaitu teori belajar. Teori ini dapat menerangkan bagaimana awal terjadinya hubungan antara subjek dengan orang yang memiliki daya tarik, sedangkan teori keseimbangan tidak demikian. Adapun prinsip dasar dari model ini, yang pertama, sebagian besar stimulus dapat diidentifikasi sebagai hadiah atau hukuman. Individu cenderung mendekati hadiah dan menjauhi hukuman. Yang kedua, stimulus yang berasosiasi dengan hadiah menimbulkan perasaan positif dan hukuman menimbulkan perasaan negatif. Perasaan positif dan negatif diasumsikan sebagai gejala kontinum dari yang paling positif hingga yang paling negatif. Yang ketiga, penilaian terhadap stimulus tergantung pada bagaimana stimulus-stimulus tersebut menimbulkan perasaan positif dan negatif. Yang terakhir, stimulus netral dinilai positif maupun negatif tergantung kondisi afeksi pada saat merespon. Masuk pada teori yang ketiga, ada social exchange theory. Jika pada reinforcement theory lebih menekankan pada hadiah yang muncul yang diasosiasikan dengan stimulus, berbeda dengan teori tersebut. Teori pertukaran sosial tidak hanya menekankan pada hadiah yang muncul, tetapi juga memasukkan variabel cost yang dikeluarkan sehingga mendapatkan hadiah tersebut. Teori ini tampak sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip ekonomi. Adanya ketertarikan pada subjek dilandasi oleh prinsip minimax, minimize cost, maximize reward. Untuk mencapai hubungan yang baik, menuntut adanya kondisi yang equity, yaitu kondisi di mana individu mendapatkan manfaat dari hubungan seimbang dengan apa yang telah dia sumbangkan kepadanya. Masuk ke dalam bagaimana seseorang menilai daya tarik orang lain. Menurut penelitian Burney, Ervin, dan Lambert, menunjukkan kecenderungan pada orang-orang yang memiliki daya tarik tinggi untuk memberi penilaian tinggi pada orang yang menarik, sedangkan orang yang tidak menarik cenderung memberi penilaian lebih rendah. Ditinjau dari segi jenis kelamin, menurut Clure, pada umumnya orang lebih suka memberikan penilaian terhadap lawan jenis daripada kepada sesama jenis kelamin. Pengaruh jenis kelamin terhadap penilaian yang diteliti Nadler, Sapira, dan Ben Itzhak menunjukkan bahwa subjek lebih sering minta bantuan kepada subjek lain yang kurang menarik apabila jenis kelaminnya sama. Apabila jenis kelaminnya berbeda, pria lebih sedikit minta bantuan kepada pria yang menarik daripada kepada wanita yang kurang menarik. Sebaliknya, wanita lebih banyak meminta bantuan kepada pria yang kurang menarik. Dari penelitian yang disebut terakhir, nampaknya ada anggapan bahwa subjek akan merasa jatuh bila meminta bantuan kepada sesama jenis yang level daya tariknya setingkat atau lebih tinggi. Demikian juga apabila pria meminta bantuan kepada wanita, sedangkan kecenderungan wanita yang menarik sesuai dengan konsep similaritas. Baik teman-teman, gak kerasa udah di penghujung pembahasan. Mungkin itu saja pembahasan tentang interpersonal attraction. Terima kasih sudah menyimak pembahasan dari kami. Sampai jumpa.